Shalom, kami menyambut dengan sukacita. Dan pagi hari ini kita bersyukur bahwa kasih Tuhan bagi kita sungguh sempurna. Dan kita datang ke hadirat Tuhan untuk sama-sama menyembah dan memuji Tuhan serta mendengarkan firman Tuhan yang akan terus menguatkan kehidupan kita untuk menghadapi hadirat kita selanjutnya. Seperti terdapat dalam Mazmur pasal yang ke-9 ayat yang kedua. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Mari kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu sempurna dan indah dalam kehidupan kami. Engkau mau mati bagi kami dan menembus setiap kehidupan kami dan dosa-dosa kami, untuk kami dapat terus kembali menyembah kepada-Mu dan meninggikan Engkau sebagai Tuhan dan Raja kami. Tuhan akan berkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Selamat beribadah. Tuhan memberkati. Shalom jemaat Tuhan dikasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudaraku? Luar biasa. Puji nama Tuhan. Mari kita bagi-bagi bersama-sama. Kita bersyukur pada hari ini sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang terbaik, Tuhan yang dahsyat. Dan bersyukur kemenangan dan kekuatan kita. Apapun yang terjadi di hidup kita, jangan pernah khawatir bahwa Tuhan selalu memberikan kemenangan bagi kita. Mari kita angkat pujian ajaib untuk Tuhan. Hanya
sudah berkasih, sudah berkenan di anak dia. Bila sebetulnya kami Bapak Saudara itu, mari kita sama-sama mengangkat hati kita lebih dalam lagi menyembah Tuhan. Kita beri kerinduan senantiasa menyembah dan memuji Dia. Mari kita berikan hati kita yang tenang berdua, sebab semuanya mengobatinya. Beri menjadi dalam hati. Meminta
bersyukur bagi Allah seperti Engkau. Engkaulah Raja atas hidup kami Tuhan. Saat ini kami datang ya Bapak membawa pujian penyembahan kami. Karena Engkau yang melayakkan kami, memberikan kami kemenangan, memberikan kami kekuatan, memberikan kami pemulihan dan pemulihan atas hidup kami Bapak. Tuhan, ajar kami Bapak senantiasa bersandar Tuhan setiap kekuatan dan bersyukur kepadamu ya Bapak. Bukan bersandar berkekuatan kami sendiri, tapi Engkaulah sumber kekuatan kami. Engkaulah sumber segala hidup kami Bapak. Saat ini Tuhan, kami ada dalam hadirat-Mu ya Bapa. Mari Bapak Engkau mengikuti setiap hati kami. Kau senantiasa menjamah setiap hati kami ya Tuhan, agar kami dipulihkan ya Bapa. Melalui firman-Mu yang kasih pada hamba-Mu, pilihkan kami juga dikuatkan Tuhan, karena kami memampukan di dalam menjalani hari dalam hidup kami. Kami percaya Bapa, hanya bersama dengan Tuhan kami akan dimampukan untuk melewati setiap kehidupan kami. Bapak dan Saudara, terima kasih terpuji Engkau saat ini kami datang dan duduk di hadirat-Mu ya Bapa. Terpuji Engkau Tuhan, kami bisa memuji Engkau, kami bisa diberkati melalui firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Mari Bapak bisa percaya sama-sama kita katakan amin. Masih ada sukacita bisa ragu terkasih. Haleluya. Kita akan mempersiapkan diri kita untuk memberikan persembahan perbuatan kita. Mari bertugas kami menjadi terus ke depan. Panggilan memberi terambil dari Mazmur 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah keberkatannya. Sebelum persembahan kita datang, kita akan pujian. Mari masuk ke dalam Tuhan dengan sangat syukur. Gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Beri baiknya dengan nyanyian syukur, hadiratnya suka cita. Sebab Tuhan Dia sama-sama mengabulkan yang kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerah selama-lamanya. Amin. Masih berbangga dengan hati bersyukur, harapannya dengan pujian. Baiklah dengan nyanyian syukur, hadirat
Sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap berkat yang Tuhan limpahkan bagi setiap umat-Mu di tempat ini. Dan kami boleh mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan untuk dikelola bagi gereja ini agar menjadi berkat bagi yang lain. Tuhan berkati setiap umat-Mu yang memberi di dalam setiap pekerjaan, keluarga, semuanya dalam penyertaan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan sama-sama membaca firman Tuhan yang terakhir dari Yakobus 1 ayat 2 sampai dengan 3. 1, 2, 3. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai percobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Amin. Silakan kembali Bapak Saudara. Firman Tuhan akan disampaikan hambanya pada Hans. Kita akan sebut firman Tuhan ini dengan satu prinsip. Tuhan bisa berubah di sisi kiri kanan Tuhan. Namun kasih Tuhan tetap ada. Tidak akan meninggalkan kita. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu
Walau 1000 lebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 lebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Katakan takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Sungguh kami mengucap syukur untuk setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kami, Tuhan. Begitu banyak hal yang terjadi dari awal tahun hingga sampai saat ini. Dan mungkin beberapa bulan ke depan akan menjadi masa-masa yang lebih sulit. Tapi kami yakin dan percaya bahwa Yesuslah penolong kami. Tuhan yang selalu siap untuk mengganti dan mengangkat kami naik kembali. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Nya yang begitu sempurna. Kami mengucap syukur Bapa. Ketika sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, Tuhan pakai hamba-Mu yang terbatas ini. Biarlah dapat menguatkan setiap kami di kami, untuk kami dapat melihat bahwa kami masih memiliki pengharapan di dalam Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu. Haleluya. Puji Tuhan kan. Pagi hari ini di jam yang sama, di waktu yang sama, di tempat yang berbeda, Gembala terkasih kita sedang melayani di Prigen, Taman Safari Prigen. Dan biarlah kiranya Gembala kita terus kita doakan supaya dapat membawakan firman dan juga banyak yang mendengarkan dan mereka akhirnya sama-sama rindu untuk bertumbuh. Dan pagi hari ini Gembala terkasih kita memberikan tema sudah nyaman ngapain menderita. Ada yang suka dengan kata penderitaan? Tentunya nggak ada ya. Semua kita pengennya nyaman, hidupnya nggak ada masalah, makan tidur tenang, nyaman, tidur pun nggak ada mimpi buruknya. Tetapi beberapa waktu lalu saya melihat sebuah video dan ini kayak nubuatan dari seorang hamba Tuhan yang berkata bahwa bulan Juni ini akan dimulai namanya resesi yang besar. Dimulai bulan Juni, Juli, semuanya akan terjadi penurunan daya beli dan juga ekonomi akan terus semakin meroket, harga-harga semakin mahal. Wah, Tuhan, dulu pernah terjadi 2020, betul ya? 2020 awal gimana, tapi kita masih bisa berjuang melalui online. Tapi sekarang kita menghadapi secara nyata. Di bulan Juli ini seorang Tuhan bilang, di bulan Juli ini kita akan menghadapi resesi yang besar dan puncaknya itu nanti akan di bulan Juli. Dan kita harus menahan diri. Jangan ambil cicilan dulu. Tahan ya. Jangan ambil hal-hal yang semua menjadi keinginan kita. Sabar dulu, bertahan dulu dengan apa yang kita miliki. Kalau bisa berinvestasi, investasilah. Kita lihat harga emas sekarang berapa? Ada yang tahu per gramnya? 2.800.000. Haleluya. Beberapa tahun lalu kita beli ya untuk hadiah kakak kami, kakak ipar saya dari istri. Itu kita aja ngumpulnya, waduh mahal banget ya. Mau beli 1 gram ya, gimana ya, kita tanya sih. Wah kamu berapa? Saya berapa? Jadi kita waktu itu masih 900 ya. 2022 harga emas 1 gramnya masih 900-an. Wah, artinya naik per tahun. Dan akhirnya kita lagi coba nabung. Wah, harganya sudah gak kejangkau teman-teman. Betul ya? Harga emas sudah menggila. Tapi hamba Tuhan ini bilang,
jangan berfokus di emas saja. Fokus juga coba cari yang lain. Alternatifnya apa? Perak. Perak yang harganya waktu itu sepertinya nggak pernah dilirik, tapi sudah mulai naik ya. Per gramnya sekarang ada yang tahu berapa? Dia akan naik dari 50.000, 80.000, naik terus. Nah, yang terjadi ketika kita mengaitkan dengan kitab Wahyu, akhir zaman tetapi sedang berjalan. Dan artinya kita harus menguatkan iman kita, lebih banyak menahan diri. Kalau yang di rumah punya kebun, wah, itu adalah aset yang berharga. Saya dan istri sedang bukan berpikir lagi, Tuhan pengen dong punya tempat yang ada kebunnya, yang ada tempatnya kami bisa beternak ayam, beternak ikan, berkebun, supaya kita bisa memiliki sandang pangan kita sendiri, supaya kita aman ketika resesi terjadi. Ketika harga telur naik, minyak naik, kemarin berapa ya? Ada yang tahu harga minyak? Nggak pernah masak, Pak. Nggak pernah belanja. Harga minyak pun sekarang sudah melonjak. Plastik beberapa bulan lalu satu kantong itu harganya hanya 12.000 ya. 12.000 ketika istri saya mau beli, wah nggak jadi. Kenapa? Harganya sekarang udah 28.000 sampai 30.000. Nggak juga saya bilang. Ya sudahlah, kita pakai yang ada. Tupperware akhirnya kembali berjaya, gitu ya. Makanya anak-anak pasti kalau anaknya bawa Tupperware terus pulang nggak ada, mamanya ngamuk-ngamuk. Betul ya? Tupperware mama mana? Ya ditanya tuh bukan anaknya dulu pulang. Tupperware-nya mana? Nah, maka di hari-hari ini kita seperti sudah merasakan kenyamanan, tapi kita nggak tahu ternyata ada penderitaan di depannya. Yakobus menuliskan, saudara-saudaraku, anggaplah suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian imanmu itu menghasilkan ketekunan. Saudara, tentunya kita nggak ada yang pengen susah, nggak pengen namanya menderita. Tuhan kalau bisa lahir semuanya enak, nikmat gitu ya, nggak ada merasakan proses yang susah dan berbelit-belit. Tapi ada hal yang Tuhan berikan ketika kita merasakan penderitaan atau ketidaknyamanan. Setiap kita rindu kenyamanan, tapi kenyamanan itu akhirnya membawa kita ke dalam pencobaan. Pencobaan apa? Sekarang apa-apa tinggal scan. Sekarang bisa scan dulu, bayar nanti. Wah, lama-lama makin terikat. Ketika kita terikat, bisa lepasnya? Susah. Kalau kita bisa bayar, kalau kita nggak bisa bayar, aset apa yang harus kita jual untuk melunasi semua itu? Nah, inilah yang terjadi. Dunia ini membuat kita nyaman dengan apa yang ada saat ini. Tetapi makanya kenapa Yakobus menuliskan, berbahagialah apabila kita jatuh dalam pencobaan. Yang pertama, bukan membuat kita menjadi jatuh. Ketika kita memiliki penderitaan, ketika kita memiliki masalah, bukan berarti Tuhan marah. Ada yang pernah dengar ketika mungkin teman-teman kita, saudara kita, atau kita sendiri yang menghadapi masalah, ada yang berkata, coba kamu ingat-ingat apa dulu dosamu? Ada? Coba pikir-pikir, ini kayak orang buat masalah nih, buat salah sama Tuhan nih, buat salah sama orang lain nih. Ada? Pertanyaannya ada. Apakah mereka hakim atas kita? Masalah datang, penderitaan datang, bukan berarti Tuhan itu marah sama kita. Bukan berarti Tuhan itu gak suka sama kita. Tapi Tuhan memberikan kita masalah supaya apa? Kita menyadari bahwa Tuhan sayang sama kita. Tuhan mau bentuk kita lebih lagi. Yakobus memakai kata jatuh yang artinya masalah itu seringkali datang tiba-tiba. Ada masalah yang datangnya, permisi, saya mau datang, mau ada masalah dulu ya. Nggak ada. Saya yakin Bapak Ibu Saudara di sini selalu ada aja masalah.
kayaknya baru selesai atau belum selesai yang ini, tapi ada lagi timbul lagi tanpa diundang. Dan bentuknya itu berbagai macam, entah dari keluarga, entah dari finansial kita, entah dari pekerjaan kita, ada aja, betul ya? Tapi masalah ini bukan berarti Tuhan marah. Arah maksud dan tujuan ketika Tuhan menyampaikan atau memberikan masalah kepada kehidupan kita, bagi hidup kita, bukan berarti Tuhan itu benci. Tuhan hanya ingin lihat kita itu mau gak sih, berkembang gak sih. Ketika kita mendapat masalah, kita cari siapa? Teman, keluarga, sahabat, ada yang bisa menolong? Ya ada. Tuhan bilang dalam kitabnya, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Kalau hari-hari ini kita merasa Tuhan, teman gue kayaknya bisa bantu deh. Ketika ada masalah kita datangnya ke teman, cerita dan segala macam. Akhirnya apa? Mereka hanya sebagai pendengar. Kita berdoa ya, iya kalau dia ngajak berdoa. Kalau dia ngajak, udah tuh masih ada pinjol yang ini, cobain aja dulu. Siapa tahu dari ini bisa kok nolong kamu sesaat masalah selesai. Tapi setelah bulan depan tagihan muncul, mulai tambah pusing lagi, betul ya? Nah artinya ketika kita menghadapi masalah dan penderitaan, bukan berarti Tuhan itu marah, tapi ada pembentukan yang Tuhan mau bentuk dalam hidup kita. Supaya apa? Tuhan suka dengan anak-anak yang bermental kuat. Kita ada hari ini bukan berarti Tuhan tidak sayang sama kita. Kalau kita masih detik ini masih bisa melihat sesama kita, masih bernafas, masih menikmati makan dan sarapan pagi kita, artinya Tuhan masih sayang kita. Meskipun di kepala itu rasanya penuh, Tuhan, ibu udah banyak begini nih, ini aku udah gak sanggup, udah pamit banget, ini nasib gimana ya. Kalau di Roma 5 ayat 3-4 dikatakan, dan bukan hanya itu saja, kita bermegah juga dalam kesengsaraan. Karena apa? Yang ini katanya, kita tahu. Kalau kita tahu bahwa kesengsaraan, penderitaan, masalah itu akan menimbulkan ketekunan, kita akan memiliki pandangan yang berbeda tentang masalah. Kita akan berkata bahwa Tuhan terima kasih, Tuhan aku bersyukur kalau Tuhan masih sayang dengan kita. Tapi ketika orang yang tidak memiliki pandangan kepada Yesus, dan dia merasa dia tidak tahu kapan masalah itu akan selesai, dan dia akan berkata, Tuhan kenapa sih masalah ini ada terus, nggak selesai-selesai? Capek saya Tuhan, capek, betul ya? Tapi karena kita memiliki Tuhan, dia berkata, Roma Paulus berkata, kita tahu kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Betul. Nah saudara, semuanya pasti punya handphonenya. Ketika handphone sebelum sampai ke kita, dia akan melewati namanya QC, quality control dulu. Coba sekarang ada yang berani jatuhin HP-nya. Wah Pak, ini harganya saya baru 12 bulan cicilan belum selesai Pak. Yang ini, aduh ini mahal. Jangan deh, HP yang sebenarnya kita jaga, padahal dia sudah melewati ujian dulu sebelum itu sampai ke tangan kita. Ada ujian, entahlah dia ditekan, diinjek mungkin, atau diberi tekanan, atau dilempar ke air dan segala macamnya. Itu baru akan diberikan ke kita. Karena kenapa? HP kita sebelum sampai ke kita, dites dulu LCD-nya bagus nggak ya, dia tahan air nggak ya, dia tahan bantingan nggak sih, tahan benturan nggak sih, semuanya sudah dites. Artinya, ketika HP yang sudah sampai di Bapak Ibu dari saya, itu sudah menjadi HP yang terbaik. Dia sudah tahan uji, sudah lolos QC. Begitu juga dengan kita. Tuhan hajar sedemikian rupa bukan berarti Tuhan marah. Tuhan hantam sedemikian rupa bukan berarti Tuhan marah. Tuhan siksa sepertinya disiksa,
Tetapi Tuhan rindu bahwa supaya kita makin tekun bersama Tuhan, datang ke Tuhan, supaya apa? Kita semakin tahan uji. Dan di dalam tahan uji itu menimbulkan pengharapan. Dan hal yang kedua adalah iman butuh namanya sertifikasi. Seperti HP tadi ya, ketika HP sudah tahan uji, QC control bebas, sudah bagus, checklist, kemudian dia ada sertifikat ketika dia keluar. Oh Pak, HP ini tahan banting. HP ini ketika sudah jatuh ke air dia bisa bertahan di kedalaman 3 meter selama 30 menit dan segala macam, dan itu ada di sertifikasinya. Pertanyaannya adalah apakah kita bisa menerima sertifikasi kehidupan kita? Iman butuh sertifikasi. Yakobus menggunakan kata ujian yang artinya proses pemurnian logam. Ketika kita yang punya cincin, yang punya kalung, yang punya emas, pertanyaannya apakah di cincin kita atau di emas dan gelang kita itu apakah ada timbal-timbal lain, atau ada batu, atau ada besi yang lain? Yang pasti tidak ada. Pemurnian itu melepaskan segala macam kotoran, segala macam hal yang tidak sesuai, yang tidak senyawa dengan benda itu. Dan inilah yang kita alami. 1 Petrus 1 ayat 6-7. Sekalipun sekarang kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Tentunya kita sebagai manusia pasti sedih ya, mengalami itu kan, kok kayaknya nggak, masalah kita nggak selesai-selesai ya. Ada lagi. Kapan sih kami bisa hidup nyaman, bisa hidup tenang? Nggak. Sebagai anak Tuhan, kita tidak akan pernah berhenti di proses. Sedih, kadang-kala sedih. Dan kayaknya Tuhan capek loh. Coba dong kasih nafas sedikit aja. Tapi dari maksud semua itu ialah membuktikan kemurnian iman kita, supaya apa? Yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api. Artinya ketika kita betul-betul murni, kita akan diangkat menjadi lebih tinggi. Pertumbuhan yang Tuhan berikan tidak serta-merta kita langsung seperti kita ditembakkan seperti anak panah, tembak langsung tes, tidak. Tapi seperti kita melewati, Bapak Ibu kan pasti tadi masuk ke sini naik tangga. Prosesnya Tuhan itu tidak seperti kita langsung lompat, tapi prosesnya Tuhan lebih kepada kita naik satu tangga. Di sini kita akan mengalami penyiksaan dulu. Penyiksaan, tahan gak ya? Kita bisa naik atau kita bisa turun. Nah, inilah yang dimana kemurnian iman kita akan terus diproses sepanjang kehidupan kita, sampai kita jipuk. Jipuk apa Pak? Metal, tinggal. Kemurnian kita akan terlihat bahwa ketika kita mati, apakah kita akan berpegang terus kepada Kristus, atau karena kita udah gak sanggup lagi, Tuhan udah capek, mending gua mati aja lah, gak kuat dah. Nah, seringkali mungkin kita akan mengalami hal yang membuat kita putus asa. Tetapi semuanya itu ketika kita tahu bahwa setiap penderitaan yang kita alami untuk memurnikan kita supaya kita bertemu dengan Kristus secara sempurna, itulah yang harus kita hadapi sebagai orang-orang percaya. Namun dalam pemurnian itu Tuhan tidak serta-merta membiarkan kita hanya di tangga yang pertama, tapi Tuhan akan ketika melihat, oh sudah mulai murni, mulailah kita diangkat lebih tinggi. Dan itulah yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir adalah penderitaan adalah pabrik ketekunan. Tujuan akhir bukan kematian, kekecewaan, enggak.
Tetapi tujuan akhir dari penderitaan itu sendiri adalah ketekunan kita, yang artinya kemampuan untuk bertahan di bawah tekanan tanpa menyerah. Ada yang sudah pernah menyerah? Enggak ya? Puji Tuhan. Pada waktu beberapa tahun yang lalu saya pernah dalam kondisi sedang hancur-hancurnya, dan saya bilang, Tuhan, dan waktu itu saya lagi di lantai 3 di kosan saya cuma bilang, Tuhan, hidup ini kok gini amat ya. Ketika kita berbuat salah, penghakiman itu datang dari mana-mana. Orang itu melihat saya sebagai orang yang berdosa, sebagai orang yang paling kotor banget, gak pengen terima saya. Dan di lantai 3 itu saya cuma bilang, Tuhan, sambil saya melihat ke bawah, ini lantai 3 lumayan tinggi. Kalau saya jatuh, saya mati atau cuma babak belur patah tulang. Secara logika, kayak kurang tinggi nih. Untung yang kosan saya itu cuma 3 lantai. Di atas itu, di lantai 3 itu cuma buat jemuran. Jadi mikir-mikir, Tuhan, kalau jatuh ke bawah, ini kayak cuma patah tulang, gagal otak, tambah lagi penderitaan bakal lari. Akhirnya mundur lah. Tuhan, ampun ya Tuhan. Secara manusia saya udah putus asa, tapi gimana caranya membangun lagi? Akhirnya saya cuma berjalan dan melangkah maju. Saya ikut persekutuan, saya ikut doa, saya nggak pernah mundur meskipun orang-orang sepertinya matanya tuh kayak lagi nunjuk, lu orang berdosa lu, orang nggak bener lu, nggak boleh lu masuk sini, kita orang-orang suci. Waduh. Tapi saya coba hilangkan semua pikiran itu. Nah, inilah tugasnya iblis ketika kita melakukan sebuah kesalahan. Dia tidak akan pernah tinggal diam untuk menjudge kita. Kamu salah, kamu nggak benar, kamu nggak layak, kamu nggak suci. Tapi saya coba bilang, Tuhan, saya nggak mau dengar itu semua. Saya tahu saya salah, saya tahu saya pernah berdosa, tapi saya minta ampun sama Tuhan. Karena Tuhan setia dan adil yang akan menyucikan kita kembali dari dosa itu. Dan saudara, setelah itu saya merasakan bahwa mata manusia mungkin dipakai oleh iblis untuk menjudge kita. Kamu gak bisa, kamu gak layak. Tapi inilah yang kita rasakan. Saya gak nyerah. Kalau saya nyerah, detik ini saya tidak akan ada di sini untuk menyampaikan bahwa jangan pernah berputus asa. Jangan pernah kita takut akan hal yang sudah pernah terjadi ataupun di depannya. Kita memang gak lihat. Seperti lagu pujian tadi, Tuhan di depan gelap loh. Tuhan, kita gak lihat jalan, kabutnya terlalu dalam nih, gak tahu mau lihat apa. Kayak gak ada masa depan, kayaknya gak ada harapan. Tapi kita punya Tuhan yang membuat kita selalu berpegang teguh pada Tuhan supaya Dia menolong kita. Tuhan bilang jalan aja. Kalau aku suruh belok, kamu ikut belok. Kalau aku suruh lurus, kamu ikut lurus. Ikutin instruksinya Tuhan. Dan Ibrani 12 ayat 11 dikatakan, memang tiap hajaran pada waktu yang diberikan tidak mendatangkan sukacita. Ada yang dihajar senang, ketawa-ketawa, habis dipukul ketawa-ketawa, habis dikasih masalah ketawa-ketawa. Nggak ada Bang. Semuanya tidak dirasakan nikmat dan sukacita, tapi sedih. Kenapa ya kalau aku dapat masalah? Kenapa kalau aku ya nggak selesai masalahku? Tetapi yang dimaksudkan adalah kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai sejahtera kepada mereka yang dilatih olehnya. Yang artinya hidup kita sedang dilatih oleh Tuhan. Penderitaan yang kita alami bukan berarti Tuhan benci. Tuhan sayang sama kita dengan apa adanya kita. Kita manusia lemah, kita bisa jatuh, tapi kita jangan lupa kita bisa bangkit karena Tuhan. Dan ada satu gambaran. Nah, sebenarnya yang gambar orang, saya mau ambil gambar yang pohon pinusnya. Cuma kelihatan ganteng gitu ya di depannya. Nah, yang sebelahnya adalah tanaman hias.
Dua gambaran ini adalah kalau tanaman hias itu kan kita bisa rawat tiap hari ya, semprotin atau dilapin daunnya supaya nggak ada penyakit, nggak ada binatang yang nempel sama dia. Tapi kalau kita melihat pohon-pohon di Taman Safari ini, pohon pinus terutama, apakah kita merawatnya? Apakah kita siram? Apakah kita kasih pupuk? Mungkin ya. Tapi kalau di luar sana, pohon pinus ini, dia berjuang sedemikian rupa menembus sampai ke dalam tanah yang paling dalam, hingga akhirnya dia mendapatkan makanan protein yang akhirnya membuat dia semakin kuat, tinggi menjulang. Betul ya? Dan dia akhirnya menahan setiap tanah-tanah yang ada supaya tidak terjadi longsor. Inilah yang Tuhan inginkan. Kita sama seperti pohon pinus, cari sumbernya, cari Tuhannya. Supaya apa? Supaya kita tidak terbawa longsor. Tuhan ingin kita mencari makanan kita melalui dasar iman kita, melalui persekutuan kita. Supaya apa? Kita semakin hari semakin Tuhan kuatkan. Supaya kita nggak menjadi Kristen yang tanaman hias yang cantik di saat dan nyaman, tapi hancur ketika masalah datang. Coba tanaman hias ini kita taruh di luar dan kita nggak rawat, seketika 2-3 hari ketika dia tidak disiram, tidak dirawat, mati. Tapi bagaimana dengan pohon pinus? Sampai detik ini masih berdiri kokoh. Meskipun badai, angin topan, dia masih tetap berdiri teguh. Saudara, sebagai kesimpulannya, Tuhan sedang memproses kita menjadi pribadi yang lebih hebat daripada sekedar orang yang menikmati fasilitas. Jangan lari dari ujian, tetapi hadapi dengan sebuah pemikiran baru, sebuah pemahaman baru, sebuah perspektif baru, bahwa Tuhan tidak memanggil kita untuk sekedar kita nyaman, tetapi Tuhan memanggil kita untuk kita menjadi aman di dalam benteng iman yang kuat. Amin. Saya undang pemain musik dan worship leader untuk maju ke depan. Kita akan naikkan pujian respon kita. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Tuhan mengizinkan segala sesuatu terjadi dalam kehidupan kita, asal kita tahu bahwa setiap yang terjadi dalam kehidupan kita adalah sebuah kebaikan dan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kita yakin bahwa setelah tiba nanti waktunya, Tuhan akan memulihkan keadaan kita bila kau izinkan sesuatu terjadi. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan
bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Kami sadar kami sering kali mengeluh dan ingin melarikan diri dari setiap masalah yang datang. Kami rindu Tuhan, dan kami selalu bertanya kenapa ini terjadi kepada kami. Tapi hari ini firman-Mu mengingatkan kami bahwa setiap hal yang terjadi, setiap pencobaan, setiap masalah, setiap penderitaan yang ada adalah alat Tuhan untuk memurnikan setiap kami, agar kami menjadi pribadi yang diberkati dan kami boleh memberkati dalam kehidupan. Ajar kami untuk tidak hanya mencari kenyamanan, tetapi mencari ketekunan, agar kami terus mencari hubungan antara hidup kami dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berikan kami kekuatan ketika kami merasa kami sudah lelah. Berikan kami kekuatan ketika kami serasa sudah tidak sanggup lagi, sudah putus asa. Kami rindu Tuhan. Kami diberikan mata untuk kami mampu melihat setiap kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami, di balik kesulitan kami, bahwa ada hal yang indah yang Tuhan mau berikan bagi hidup kami. Tuhan, biar setiap beban yang kami pikul hari ini membentuk kami menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih sabar, lebih mengandalkan Engkau. Kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan pegang kami, Tuhan tolong kami, berikan kami kekuatan agar kami dapat melewati hari-hari bersama. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di surga, ibadah kami telah selesai. Ibadah kami di tempat ini sudah usai, tetapi ibadah kami di luar akan kami mulai hari ini. Ketika kami keluar dari pintu ini, biarlah kami menjadi berkat, menjadi contoh, menjadi teladan bagi setiap orang yang melihat kami, bahwa Yesus Kristus ada di dalam hidup kami. Kami menjadi berkat bagi orang lain. Mari Bapak Ibu, kita angkat tangan kita. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Roh Kudus, yang akan memberkati kita sepanjang masa. Biarlah kasih karunia Tuhan Yesus Kristus memberkati kita, menyertai kita dari hari ini sampai Maranatha datang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagi Dia.